Jadi jelas bahwa watarkuha muqarribun ilallah azza wa jalla. Bahwa taubat itu mendekatkan diri pada Allah dan surganya. Ya, diceritakan ketika Nabi Adam makan buah khuldi, maka semua perhiasannya itu pada lepas, pada ucul, sehingga katon aurate. Ya. Tapi mahkotanya itu wabakia ataj, mahkotanya masih wis kelontangan ngono lho. Udah kelontangan tapi mahkotanya masih. Ya, kan aneh ngono lho. Ya. Maka Nabi Adam sangat malu untuk ngambil kembali. Aduh, isinlah. Ya. Ngangkat ya. Diangkat kayak yang ya wagu lah ya. Anak mahkotanya muda. Ya. Ya. Kemudian tidak lama kemudian malaikat Jibril datang mengambil mahkotanya. Kemudian dikatakan oleh Allah, ya, anih bito min jiwari. Ya Adam, Hawa, mudun aku ya. Mudun aku sing sorga. Karena sesungguhnya layu jawiruni man asoni, ora bakal bisa nyandingi aku wong sing maksiat. Jadi hakikatnya sih nggak sampai orang bisa kesanding mari Gusti Allah iku karena apa? Dosa. Angger ora ana dosane sampean pan karo Gusti Allah kok apa bae kelakon. Ya ora. Hal yang nggak mungkin kelakon. Kayak ya Ali Zainal Abidin iku putrane Sayyidina Husain iku saking parke Gusti Allah ndonga njaluk emas be langsung dijabai. Ya Allah, mintalah aku emas permata krutuk bae itu. Hujan mas. Asli. Iya. Karena apa? Saking parke karo Gusti Allah. Ya, maka kalau kita mau dekat dengan Allah itu ya aja maksiat, tapi angel agar kalau ingin dekat dengan Gusti Allah, ibadah sing wekal ta nian rada gampang ya ra. Di sampean bae tahajude diketengna atau Tuhan dan sebagainya. Tapi agar aja maksiat, lah kok sing angel. Apa meneh kayak sampean iku abot temen. Gampang, Kang. Ya. Semua media itu mengandung unsur maksiat. Saya enggak. Maring santri putih lewat ya, niate ya itu lewat santri putri. Ya, apa meneh agar esuk Nyawang. ya ra. Penggaweane Gusti Allah, Kang. Iya. Muji kamu muji. Anggar esuk ta biasanya masih mambu wangi-wangi ya. Seberbangu. Ya. Mau ih siapa ya? Ya. Jadi ya, masih cilik. Ya. Jadi kalau kita menghindari dosa itu tentunya lebih berat. Ya. Faltafata ila Hawa bil haya, maka dia menoleh ya Sayyidah Hawa dengan malu. Isin ya. Kalau dalam cerita itu sing marahi sing bujuk-bujuk itu sebenarnya ya Siti Hawa. Wis Mas pangan bae ora apa-apa ge. Gara-gara dibujuk karo setan jare. Kon ki ngerti ora bukane kon dilarang. Babe kowe anggar kowe mangan apa anggar kon walaupun nikmate kaya apa urip surga bakal mati kon. Ya. Carane ben langgeng kowe mangan buah kowe. Ya, jadi dia itu ditipu oleh iblis. Ya. At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu wal mustaghfiru minadzambi wa huwa muqimun alaih kal mustazi'i bi rabbih. Orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Enak ya. Tapi orang yang minta ampun pada Allah tapi muqimun alaih tapi dia tetap masih melakukan dosa itu, maka kal mustazi'i bi rabbih, seperti orang sedang menertawakan Tuhannya. Ya. Sampeyan tobatnya ngarapan nyawang santri putri maning. Ya. Barang esuke ketemu nyawang maning. Istighfar maning.
Astagfirullahaladzim. Kemudian ya, Wah. lewat nang Pondok Putri Lewat RP. ya, nyawang barang akeh sing ora jilbab pisan wah sawang kayak kue be nyawang tobat iku jare Nabi kal mustahzi'i birobi kayak wong sing menertawakan atau ngeledek Tuhane. Ini wis ya sampean orang bisa tobat bener-bener ya sing dengan baik ngono ya. Istighfar sing akeh wis. Astagfirullah. Ya, soalnya nggak sampean bener-bener ya. Astagfirullahaladzim. Yang ketobat memang harus ada syarat-syaratnya. Beda kayak istighfar ta ya astagfirullahaladzim nglakoni maning tapi arabe jauh ngapura. Saya jen karo tobat. Ya, apa alamat dari sahnya tobat? Tobat ku ana syarat-syaratnya. Apa alamat dari sahnya penyesalan ya atau tobat itu adalah riqatul qalbi, hatinya jadi lemes, halus. Ditauturi ya nurut, ora nglawan ngene. Ya. Kon aja kaya ku yo. Kon jadi tobat. Oh iya. Yang kurang nyongor pen ya ku arane riqatul qalbi. Tapi anggar kon aja kaya ku jare pan orang ulangi. Halo, Mas nglawan kok berarti belum riqatul qalbi. Yang kedua, wa zarat tudami lan miline air mata, artinya dia menangisi, menyesali perbuatannya. Ya, apa kudu nangis? Ya orang kudu sih, tapi paling tidak itu ada rasa penyesalan dalam hati untuk tidak mengulangi. Maka Rasul mengatakan jalisut tawabin fa innahum araku afidatu. Temanilah orang yang bertobat karena mereka adalah orang yang paling lembut, paling halus hatinya. Mengenai anggar wong wis tobat ke dituturi kayak ya dituturi senak. Ya, tapi anggar durung kebuka iku angel. Ya, misalnya sampai di kanca tukang mabok, barang wis jungkel wis ora bisa apa-apa, wong tobat embe gitu. Ya, nurut biasanya. Wa qala sallallahu man adnaba dzamban ya, tumana dimale fa wa kafaratuhu. Hentian ya. Barang siapa yang berbuat dosa kemudian itu menyesali, maka penyesalannya itu adalah kafaratnya. Penyesalannya itu adalah yang menutupi dosa. Ya. Wa qala Al-Hasan rahimahullah at-taubah ala arba'i da'if. Bahwa jadi eling ya. Tobat itu ada 4 pokok. Ada 4 pondasi, syarat utama. Kalau tidak memenuhi ini, maka tobatnya belum dianggap. Yang pertama adalah istighfarin bilisan, yaitu istighfar bilisan. Astagfirullahaladzim. Itu termasuk step pertama ya. Langkah pertama ketika kita bertobat. Ya, jadi kita istighfar bilisan. Lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Yang kedua, langkah selanjutnya wa nadima bil qalbi wa nadimin bil qalbi. Wa nadamin bil qalbi. Penyesalan dalam hati, nyesal gitu. Kalau sampai istighfar tapi hatinya tidak menyesal, berarti itu belum tobat. Ya, hanya sebatas istighfar. Paham enggak? Ya. Harus dibedakan ya. Jadi kalau sampean tobat itu ada penyesalan. Tuh nyeselnya enggak? Ya. Nyesel nyawang maning ya. Yes. Refreshing ya. Cuci mata kamu. Bebetak kamu mendope. Watarkin bil jawarihi, kemudian yang ketiga adalah meninggalkan dengan anggota badannya. Artinya ketika Anda itu sudah merasa aduh nyuke maksiat dengan Santri Putri, ya, ketika sampean lewat ya meninggalkan dengan anggota badan apa? Ya dengan matanya. Ketika ketemu Santri Putri, ya matanya
tundukkan supaya tidak ngelihat. Kan kayak gitu, ya. Ra? Dan yang keempat, idmarin ala yauda, bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, tobat ku angel lah sini. Bukannya anggar ana wong atau artis ngomong saya sudah tobat-tobat, sampai wis ya. Nah, kalau misalnya ngomong kayak gue, sampai kudu nuduhaken, sampean sudah memenuhi 4 syarat belum? 4 pokok tobat wis durung. Ya. Kader apa baik gue? Pertama apa tadi? Istighfar bil lisan. Yang kedua, ya, nadamin bil, ada penyesalan dalam hati, kemudian tarkin bil jawari, meninggalkan dengan anggota badannya. Yang keempat adalah tekad idmar atau niat untuk tidak mengulangi. Kue syarat taubat yang diterima. Jadi kalau misalnya ada orang ya, jarene tobat saya nggak mau mabok lagi, tapi sesekali gitu loh. Ya mabok mani walaupun saya berarti kan gitu. Ya, itu ya itu belum dikatakan tobat yang benar. Waqala sallallahu alaihi wasallam min syai'in ahabbu ila Allah min syabin taibin au syabatin taibatin. Ya, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah pemuda yang tobat. Kayak sampai kan masih nomor atau masih perawan atau masih bujang. Itu wis tobat. Aja wis orang perawan lebih tobat lah, salah itu. Ya. Ketika masih perawan wis tobat. Aja seorang perawan nembe to? Salah. Ya. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah ta'ala min syekhin muqimin ala ma'asihi. Dan tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh Allah adalah kecuali wong tua sing masih nglakoni maksiat. Wis tua tapi masih nglakoni maksiat itu adalah orang yang paling dibenci. Benci ya tuh. Ya, pirang-pirang itu. Wis tua tapi orang sholat. Apa? Iku pirang-pirang atau wis tua tapi masih seneng main judi we. Sing iya namanya. Ya, jadi masalah tobat itu sesuatu yang sulit karena berkaitan dengan hati. Ya, bisa baik kita itu ucapkan saya tobat, tapi kelakuannya masih kayak dajjal ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam ikut syai'in hilatun wa hilatun dunubi at-taubah. Segala sesuatu itu punya solusi ya. Cara dari menghilangkan dosa adalah dengan taubat. Ya. Karena ada juga terkadang dari Nabi itu ada dosa yang memasukkannya dia ke dalam surga. Anak dosa tapi memasukkannya ke dalam surga. Bagaimana jari Nabi? Yakunu dzambu nasba ainaihi. Adanya dosa itu membuat dia menangis, minta ampun dan menyesali. Sehingga itulah yang menyebabkan masuk surga. Ya. Jadi ketika dia merasa bersalah, merasa paling hina dan menyesali, itulah yang menyebabkan orang itu masuk surga. Jadi penyesalan itu sing angel. Ya. Menyesal dan tidak akan mengulangi. Ya, itu sing ya satu-satuan itu. Nyesel tapi ngulangi mana ya berarti. Ya. Apaan tuh? Tapi walau bagaimanapun, kalaupun ada ya di antara kita yang melakukan maksiat atau dosa, setan tertawa. Tapi walau bagaimanapun, afullah aktsaru min dzunubika. Ampunan Allah lebih banyak daripada dosamu. Waqala sallallahu alaihi wasallam at-taubatu tahdamul haubah. Ya. Taubat itu menghancurkan kesalahan atau dosa. Dan kita juga harus selalu tobat berulang-ulang karena di sini disebutkan dari Nabi
Tobatlah kamu, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kula yaumin mi'ata marrah. Tobatlah kamu karena aku, kata Nabi, sehari tobatnya ping 100. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak memiliki dosa. Ya, jadi tetap apa maning kita. Ya, tobat pun ternyata ada tingkatannya. Ada tingkatan wong awam, tingkatan khawas, dan ada tingkatan khawasul khawas. Ya. Tingkatan wong awam apa? Yaitu minat dzunub. Ya. Tobat wong awam itu ya dari dosa. Ya, kita istighfar, berjanji tidak akan mengulangi. Lah, taubatul khawas min ghaflatil qulub. Tobat wong khusus adalah ketika dia lalai hatinya. Ya, ketika hatinya lalai. Ya. Jadi wong sing khusus itu setiap ya, nafasannya, hembusan nafasnya itu selalu zikir marang Gusti Allah, selalu ingat Gusti Allah. Jadi ketika kelalen orang zikir marang Gusti Allah, itu dia menganggap dia telah melakukan dosa. Itu tobatnya khawas. Anak maning tobatnya khawasul khawas. Mimasi wal mahbubi, yaitu apa? Yaitu dia ketika dia lalai dari yang dicintainya. Ya. Alias ketika dia itu kelalen kelalen Gusti Allah. Ya, jadi kalau khawas itu ghaflatul qulub, hatinya lalai. Ya, hatinya lalai dari zikir dan sebagainya. Kalau yang khawas mimas wal mahbub. Ya. Ketika dia itu mikiri sing selain Gusti Allah, berarti dia harus tobat. Ya, jadi sing dieling-eling Gusti Allah terus. Ya, yang dicintainya itu. Paham ora? Ini berat. Maka yang paling sederhana adalah fatobatu kulli abdin bihasabihi. Tobatnya seorang hamba itu sesuai dengan tingkatannya. Ya, tingkatannya kita ya tobatnya termasuk tobatnya wong awam. Jadi kita harus memenuhi 4 syarat tadi. Apa tadi? Istighfar bil. Yang kedua, ya, penyesalan dalam hati. Yang keempat, ya, meninggalkannya dengan anggota tubuh. Dan yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itulah tobat yang benar. Nah, ini kayak ulama gemian niku, banyak para ulama ahli sufi yang awalnya ketika masih nom iku punya track record atau rekam jejak yang buruk. Seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu adalah seorang sufi besar. Tapi ketika ya masih belatang masih belatang, beliau itu adalah seorang pembegal. Wah, ngeri ya. Pembegal. Ya, tukang begal. Tukang begal tobat, akhirnya jadi seorang sufi. Anak maning Habib Al-Ajami. Itu Habib Al-Ajami seorang sufi besar. Dulunya sebelumnya itu adalah seorang rentenir. Ya. Pirang-pirang orang yang ketika itu punya sejarah hidupnya yang kelam, tapi akhirnya ditutup dengan kebaikan. Tapi dengan catatan dan tobat yang sesungguhnya atau tobatan nasuha. Aja kayak ceritane Syekh Barseso. Kiai Barseso ya. Itu kalau di dalam sejarah ya, Barseso itu selama 70 tahun beribadah marang Gusti Allah. Ya akhirnya kalah karo sing arane wadon. Ya suatu ketika ada ya beberapa laki-laki yang datang ke situ mau berperang. Lah aku dua adi wadon. Jadi mereka itu nyong dua adi ki nyong titip ya. Nyong adine nyong di titip nang sampean kok ya kita ongkosi dan sebagainya. Aja lah kowe fitnah wis ora apa ya. Mengapa dia percaya? Ya karena Ki Barseso iku wong alim, akhlaknya apik awalnya itu. Tapi karena
tergoda oleh Perempuan. bisikan iblis. Ya. Lah ketika wis Nah. ya pertama dheweke kan umahe anu kok, umahe dheweke katakanlah ning dhuwur. Wadune dhuwur, dheweke ning ngisor. Ya, pertama ta dibisikane sederhana. Ya, coba baca ceritanya itu. Pertama ceritanya misalnya ya, pertama nain mangan no. Ya, nain mangan. Pertama laka anu be. Laka komunikasi lah, sebenarnya nain mangan dari cukup tuh ya wis. Lah iblisnya ngomong, "Kon lo kan anu apa nain mangan to. Bukan pe wonge lagi lunga, oh dipangan primen. Ya kon ucapna salam ge." Ya, akhirnya oh iya. Mas ke teka assalamualaikum. Ya. Lah wis assalamualaikum wis seneng deh. Ya proses tipuan dari setan ku pinter. Oh ya, kur assalamualaikum tok ku karo naina panganan. Setiap dina kayak gue. Jadi setane, "Lho kan kon anu, ku salam tok ora anu apa ora krungu jawabane. Bukan be wonge lagi mriyang atau apa. Tunggu ningin, ben krungu anu ke, ben krungu suarane." Ya wis ya. Assalamualaikum. Oh, nah. Waalaikumsalam. Oh, berarti ana. Wis. Jadi dia itu ya salam ada jawaban wis puas. Ya, kok setan ngono. Kon cukup ku salam to. Mbok sekali-kali disawang. Kayak apa bukan ayu. Kon be mbok durung kawin ya. Bukan cocok kon kawin ya. Ya kayak gue. Akhirnya pas iya ya. Pas ditunggoni ini ya. Ketika wis kok nyawang to lo Ken. Siapa? Itu Broli gitu. Cara kita di WA ya. Baru WA ketemuan ya itu. Ya terus ya akhirnya ya setelah itu tidak hanya ngasih makan tapi dia juga ngobrol. Ayo ya pada butuh akhirnya ya tambah deket-deket akhirnya ya mek-mekan ya saya sini tebak. Ya. Akhirnya ya wis ya tiada hari ya wis kayak kue sampai hubungan ya sampai 2 anak. Buah. Ya sampai 2 anak. Waduh gawat ke. Ya. Dari iblis ya kon 2 anak kok. Kon apa kakange anggar teka bahaya kon. Si primen pateni pe anake. Wah, anake pateni yo. Ya pasti pateni. Ya mikir ya wis Dari setan mending kon tetep bae kok wadone kandha lho karo kakange bahaya lho kon. Kon kan terkenal wong alim ya, wong soleh. Ya bisa hampir kayak gue. Ya. Si primen pateni sekalian wadone. Ya itu pateni kan. Ya ayo dikubur di tempat yang tersembunyi gitu. Lah, nyata ora suwe kakange ada teka. Mana adik saya? Ya, goroh ble. Ini adik saya itu, adik kamu itu enggak betah di sini. Jadi pergi, enggak tahu saya enggak tahu lagi karena perginya enggak bilang-bilang. Ya, itu percaya bae ya, karena ngerti sih ya wong alim wong soleh. Ya, lah akhirnya setan iku ngimpeni karo kakang-kakange bahwa si asline iki dudu lunga, tapi dipateni iki anak kuburan kene. Akhirnya pasti dulu oh iya, ternyata dibunuh. Akhirnya dia marah ya mau dibunuh. Kemudian keprimen carane guys, kudinan sih akhirnya wis kon anggere pengen selamat, kon sujud nang hadapane aku jadi iblis ya. Ketika dia sujud di hadapane iblis tetep bae di pateni karo kakaknya itu. Akhirnya mati dalam keadaan sul khotimah. Ternyata gara-gara wadon. Ya memang wadon iku primen ya. Godaan sing paling berat iku ya. Jadi memang prosesnya itu prosesnya dari sederhana. Dari mulai kurnain mangantok ya. Kemudian salam dari itu proses seperti itu. Setan itu ya itu contoh wong ya sing orang yang maksiat ya, maksiat ya padahal ya dari ceritanya itu para sesuai itu telah beribadah selama 70 tahun tapi semuanya tidak ada manfaatnya ya. Dan kata Nabi tubuh ilallah wala ta'asu
tobatlah pada Allah, jangan kau putus asa, karena final ya'sa kufrun. Putus asa itu kafir. Ya kayak putus asa kemudian bunuh diri itu kafir. Ya. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya pada Ibnu Mas'ud tentang dosa yang dilakukannya. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud berpaling, ya, kemudian menoleh dan berkata bahwa di sorga ada 8 pintu yang bisa buka tutup, ya, bisa buka tutup, kecuali pintu tobat, ya. Maka pintu tobat itu selalu terbuka. Kalau yang lainnya, ya, itu buka tutup, terkadang dibuka, terkadang tutup. Tapi kalau tobat itu semuanya itu selalu terbuka 24 jam. Jadi siapa bae yang mau bertobat, ya monggo, tanpa mengenal waktu atau batasan usia. Tapi kalau yang lainnya bisa, ya, kalau pintu lainnya itu tertutup, ya, itu fadilah tobat, ya. Jadi kita selalu